Apa yang dilakukan oleh Tunku Mahkota Johor dengan tur ke Timur Tengah dengan menemui tokoh-tokoh besar di sana ya di Qatar dan sempat ketemu bos FIFA juga nampaknya tidak semua happy dan ada cibiran juga ternyata. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Sekali lagi saya dari Indonesia. Jadi orang yang dari Malaysia ataupun dari Indonesia tak perlu war lah ya. Aku di kolom sekali lagi di kolom komentar banyak juga yang mempertanyakan ini translate apa ya yang membawakan video-video aku tuh ini suaranya Indonesia banget. Ya memang kenapa kalau orang Indonesia gitu. Jadi nggak menurut aku sih nggak ada masalah lah kalau aku juga bahas bola sepak bola Malaysia. Walaupun aku memang bahasa Malaynya kacau ya, tapi aku coba lah ya dan ya, tidak semuanya kadang juga pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah menurut aku ya bahas bahas bola sepak Malaysia dengan perspektif dari orang Indonesia. Tak jadi masalah menurut aku. Jadi aku harap sih orang semua yang entah itu dari Malaysia Indonesia kalau bertemu di kolom komentar say word monggo. Cuman menurut aku ya dalam batas wajar lah. Jangan bawa-bawa etnis dan segala macam menurut aku itu tak pantas. Oke, kita lanjut ini soal TMJ. Ini TMJ memang ibaratnya ini aku salah juga kalau aku ngomong TMJ ini ya kayak Erick Thohir gitu itu salah juga karena ada yang komentar nggak boleh membanding-bandingkan macam itu karena masing-masing tuh punya kapasitas masing-masing entah apple to apple ya jadi ininya gini ya kalau di Indonesia memang Erick Thohir ini selalu jadi pemberitaan apalagi di belakangnya kan sebagai salah satu sosok yang memang paling berpengaruh dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Nah, kalau di Malaysia memang uh, presiden FMI-nya kurang, maksudnya kurang menurut aku kurang lah dalam artian sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan juga prestasinya belum kelihatan khususnya belakangan ini. Dan nampaknya juga kalau kita tengok TMJ ini tertarik ya dengan apa yang berlaku di regional Asia Tenggara, Thailand, Indonesia. Nah, TMJ nampaknya tertarik untuk kembali lagi memegang bola sepak Malaysia. Aku tak tahu nanti apakah memang akan menggantikan Hamidin ya sebagai bos FVM atau memang di jalur yang lain atau dengan skema yang lain aku juga tak tahu. Tapi dengan apa yang dilakukan TMJ kemarin atau beberapa hari yang lalu uh, itu menunjukkan bahwa memang TMJ akan apa ya mencurahkan mencurahkan apa yang dimiliki untuk membantu bola sepak Malaysia itu. Nah, tapi ternyata tidak semuanya happy. Kalau aku baca di artikel media sukan bola sepak Malaysia, tidak semuanya happy. Itu kalau semuanya happy, tak ada artikel yang aku baca. Ini contohnya aku ada dari semuanya bola.com. Kalau tak silap ini di repost juga oleh akun official Johor ya. Nah, ini menarik. Judulnya aja itu dari semuanya bola.com ya. Paradoks perusak bola sepak negara. Nah, paradoks ya. Dalam masa kurang seminggu, di WIM, Tunku Mahkota Ismail telah berjumpa dengan Menteri Sukan dan Belia Qatar, Presiden Persatuan Bola Sepak Thailand, pengurus Qatar Sport Investment, dan Presiden Paris Saint-Germain, Presiden FIFA, kedua pegawai eksekutif Qatar Airways, dan beberapa nama besar dalam industri bola sepak dan sukan secara sukan ya caranya termasuk bertemu juga di Qatar kemarin dengan Bapak Erick Thohir. Nah itu aja juga dan ada postingan khusus TMJ di story ya yang mengatakan ya antusias lah senang ngobrol mungkin atau berkomunikasi dengan Erick Thohir. Dan Erick Thohir sendiri juga memberikan statement ataupun respon bahwa ya mewaspadai juga kebangkitan bola sepak Malaysia. Nah mungkin selepas bertemu dengan TMJ. Walaupun sibuk dengan kapasiti tugasnya sebagai pemangku Sultan Johor, kepentingan Harimau Malaya tetap berada dalam agenda UAIM Tunku Mahkota Ismail di Qatar pada minggu ini.
Jika inilah tugas perusak bola sepak Malaysia, seperti yang dicanang-canang oleh setengah peminat bola sepak tempatan, maka kita perlukan lebih banyak perusak bola sepak negara. Nah ini ya, di sini disampaikan setengah peminat bola sepak tempatan. Aku tak tahu, maksudnya dinamikanya di sana itu seperti apa ya, karena aku kan tak ikuti semua, hanya yang aku baca saja, kalau atau enggak yang masuk di feed aku. Jadi ya secara keseluruhan mungkin aku kurang paham situasinya gimana, tapi kalau di sini sebetulnya setengah gitu, itu kan banyak banget ya. Standar Liga Thailand dengan Malaysia. Minggu lepas sebuah video menarik perhatian Baginda. Dalam video tersebut, intinya di sini pemilik Buriram itu mengatakan bahwa Liga Thailand di atas Liga Malaysia, dan itu memang benar. Itu juga diamini oleh TMJ. Nah, di situ juga pemilik Buriram bilang intinya boleh mengalahkan JDT lah kalau ada kesempatan lagi. Kita tahu kemarin kan JDT imbang ya melawan Buriram dan bermain di SSI. Ya, kalau misalnya kemarin kalah, mungkin bos Buriram tak berani bilang macam itu ya. Tapi itu ternyata cukup pede karena kemarin cukup mendominasi, dan TMJ juga sangat kecewa dengan performa JDT menghadapi sesama klub di Asia Tenggara, Buriram, yang notabene kalau kita tengok secara peringkat klub di Asia, Buriram itu di bawah JDT. Tapi kalau dari tengok permainan kemarin, klub dari Dion Kuls itu memang benar-benar lebih perform ya. Cuman memang belum boleh cetak jaringan kemarin. Namanya Newin tuh, bosnya Buriram yang cakap macam itu. Nah, dan di situ TMJ memang mengakui Liga Thailand lebih bagus, lebih kuat dan bagus. Intensity permainan dan infrastruktur mereka lebih bagus, terutamanya Padang, Tahniah. Nah, malah TMJ nggak apa ya, mana tidak menafikan, maksud dalam artian tidak menyangkal ya, tapi langsung memberikan persetujuan. Iya, memang gitu macam itu. Nah, terus lanjut. Jika perusak bola sepak Malaysia mengakui standar liga kita perlu diperbaiki di luar dan di atas Padang, maka kita perlukan lebih banyak perusak bola sepak negara. Nah, ini sebenarnya agak kalau di Indonesia ini apa ya? Bahasa kiasan ya atau sarkasme gitu. Jadi bukan makna sebenarnya sebenarnya. Apalah gunanya memelihara bola sepak negara kita jika masih hidup dalam penafian. Sehingga kini ada di antara kita yang masih menafikan quality infrastruktur yang tinggi mempunyai hubungan langsung dengan produktiviti menghasilkan pemain berkualiti. Sehingga kini kita masih menafikan jurang kita dengan Kamboja dan Laos, apatah lagi Thailand dan Indonesia. Sedang mengecil karena mereka serius memperbaiki quality infrastruktur bola sepak negara mereka. Nah, ini bahkan disebut Laos ya, Kamboja ya. Dan kalau Thailand ya wajar gitu. Indonesia juga di sini disebut. Sementara itu di Malaysia ada di antara kita masih enggan mendesak klub kita memperbaiki mutu Padang karena enggan memberi kelebihan kepada JDT. Apalah gunanya memelihara bola sepak negara jika pengurusan klub Liga Super masih mau mengambil pemain import atas alasan kalau tak ambil nanti kalah besar dengan JDT. Jika perusak bola sepak Malaysia menyarankan klub supaya jangan belanja 15 ringgit Malaysia bila ada 10 ringgit Malaysia, maka kita sebenarnya memerlukan lebih banyak perusak bola sepak negara. Nah, ini kalau aku tak silap ya, TMJ memang pernah memberikan statement bahwa klub-klub di Malaysia ini kalau belanja pemain sampai boleh banyak, tapi mereka untuk memperbaiki quality Padang itu tak alokasikan untuk infrastruktur itu, padahal itu yang lebih penting berbanding keluarkan dana yang lebih besar daripada untuk memperbaiki quality Padang yang ada di sana. Nah, 11 tahun lepas, UAM Tunku Mahkota Ismail telah merosakkan bola sepak negeri Johor. Pengkritik JDT mendakwa bola sepak Malaysia satu masa dahulu meriah karena Johor mempunyai Johor FC dan juga Johor FA dalam Liga Super. Baginda menyatukan kedua klub ini supaya sinergi kemajuan bola sepak Johor dapat disatukan ke JDT. Hasilnya ini jadi merupakan klub paling berjaya dalam sejarah bola sepak Malaysia dan salah satu gergasi Asia Timur. Nah, ini narasinya bukan Asia Tenggara ya, tapi gergasi Asia Timur. Untung orang Johor karena ada orang yang sanggup merosakkan ekosistem bola sepak negeri pada tahun 2013 dahulu.
Saya mengatakan, janji saya 11 tahun lepas, saksikan apa yang akan saya lakukan sekarang. Ya seolah-olah dejavu. Tahun 2025 terasa seperti tahun 2013. Cuma bezanya pada tahun 2025 nanti, Badinina akan meloloskan cita-citanya ke skala 1 Malaysia. Nah, intinya itu ya. Sebenarnya masih banyak ya artikelnya. Tapi nampaknya ya, mungkin ya, aku sih ini perspektif aku dari luar ya. Ya mungkin tak paham konteks apa yang berlaku di sana. Tapi memang nampaknya TMJ ini butuh tantangan. Ya. Dan konteksnya memang tadi di regional memang sekarang cukup bergairah lah. Dan sosoknya itu kalau di Indonesia bilangnya seumuran, sepantaran ya. Erick Thohir mungkin umurnya tak berbeda jauh dengan TMJ, Madam Pang juga mungkin tak beda jauh. Dan tiga nama ini yang memang paling menonjol ya. Aku mungkin ada nama-nama yang lain, tapi tiga nama ini memang yang paling menonjol di Thailand, di Indonesia, dan juga di Malaysia saat ini. Nah, semoga sih nanti memang TMJ ini ambil alih federasi ya, karena Hamidin bos FVM yang sekarang kalau tak silap juga cakap ya terakhir untuk Piala AFF. Apalagi kita tahu prestasinya Malaysia termasuk Indonesia juga kurang memuaskan, sangat mengecewakan lah untuk kedua negara ini. Nah, seperti itu ya. Jadi memang merosak perlukan perusak negara ini dalam artian itu bukan makna yang sebenarnya, tapi perusak-perusak itu yang membuat rusak kultur ataupun hal-hal yang lama yang memang tak baik itu jadi berubah bagus. Ada inovasi macam itu. Jadi mungkin yang nggak mau perubahan ya pasti nggak menginginkan sosok perusak-perusak macam ini dalam tanda kutip tentunya. Nah mungkin itu video dari aku ataupun uh, ya JJS ya dari perspektif orang Indonesia yang memang mengikuti bola sepak Malaysia, dan memang aku lebih banyak buat konten seputar Johor Darul Lazim yang memang aku tak susah kalau buat konten seputar JDT ini, tak susah karena banyak sekali informasi dan official uh, klubnya ini selalu memberikan update-update yang memang boleh kita informasikan kepada para pecinta bola sepak. Nah mungkin itu kalau aku banyak cakep ya, tak penting, banyak yang nggak jelas ya mohon dimaklumi. Tapi terima kasih apresiasi buat orang semua yang sudah subscribe, follow, dan apalagi mungkin sering komen-komen. Tapi kalau boleh nih jangan komen-komen yang apa ya rasis lah macam itu. Nah mungkin itu kalau ada kesilapan aku mohon maaf, sihat-sihat semuanya. Sampai ketemu di video yang lain. Ya semoga nanti aku ada kesempatan lagi untuk datang ke Malaysia, lihat beberapa perlawanan bola sepak di sana. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.